Tapi kan kamu dulu yang nyanyi. Kembang, 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 kita berkembang. Tumbuh, 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 kita bertumbuh. Kita berkembang dalam Tuhan. Kita beriman dalam dengan apa ya? Lupa. Udah pede dia. Oh, ada teksnya. Oh ya, ada teksnya. Ayo, pantai. Kalau ini naik sendiri nggak usah ajak-ajak lagi. Iya, cepet. Iya. Audiens keburu bad mood. Kembang api. Oh, bukan. Kembang, kita berkembang. Tumbuh, kita bertumbuh. Kita beriman dalam Tuhan. Kita berkembang dengan iman. Kembang, kita berkembang. Tumbuh, kita bertumbuh. Kita beriman dalam Tuhan. Kita berkembang dengan iman. Kita beriman dalam Tuhan. Kita berkembang dengan iman. Eh, Terus? Cukup atau Enggak kau suruh. Kan masih kamu yang panas, kita nggak dipanasin. Oh iya, teman-teman kita semua pakai berdiri dong. Kembang. Kau jangan lari lagi. Masih musik. Hei anak, kau tetap di situ. Kau harus pakai musik sudah. Anak kau kiri ke kanan. Ayo semuanya kita semangat. Harus membara hari ini ya. Kembang, ini kembang begini atau kembang begini? Ini kembangnya. Satu, dua, tiga. Kembang, kita berkembang. Tumbuh, kita bertumbuh. Kita Beriman dalam Tuhan. Kita berkembang dalam iman. Kembang. Kita berkembang. Tumbuh. Kita bertumbuh. Kita beriman dalam Tuhan. Kita berkembang dengan iman. Amin. Kita beriman dalam Tuhan. Kita berkembang dalam iman. Kita berkembang dalam Tuhan. Kita semua di sini. Bagus lagunya. Udah ya. Bagus ya lagunya karena ada gitarisnya Simon kali ya. Kapan bertemu dewasa? Lagi. Berdoa lah. Lagi lah. lagi atau berdoa? Berdoa. Tergantung mereka lah. Lagi.
kasih Tuhan buat pagi yang indah ini kami kembali beraktivitas. Semua karena kasih Tuhan dan pada saatnya kami akan mengikuti setiap perkuliahan kami. Memberkati dosen yang mengajar kami, memberkati kami semua yang akan menerima ajaran dari dosen kami. Tuhan berkati kami, berikan kami hikmat dan juga pikiran yang fokus untuk mendengarkan arahan dari dosen kami. Terima kasih Tuhan, berkati kami semua, jaga lindungi kami, berkati orang-orang di sekitar kami. Haleluya, amin. Amin. Bisa, kok nggak suruh duduk? Ayo duduk. Oke, terima kasih Elia. Ini ciptaan untuk lagu sekolah minggu itu. Tapi tema besar kalian apa? Berkembang dan beriman. Berkembang dan beriman. Perasaan saya tidak kasih tema itu ya. Apa yang harus itu? Apa yang harus itu? Berkembang dan Kemana dalam iman? Bertumbuh dan beriman. saya tidak kasih tema itu juga. Coba lihat. Kalau beneran, Yang saya tahu saya itu bertumbuh dan berbuah kalau nggak salah ya. Beriman dulu baru berbuat. Intinya ada tumbuh-tumbuh lah. Ya, ada tumbuh-tumbuh. Tunggu dulu baru berbuah. Bertumbuh, berkembang, berbuah. Karena manusia itu terbatas. Beriman, berbuah, dan Bertumbuh dan berbuah dalam Tuhan. Itu kan kalau nggak salah. Mana buah? Ya. ada beriman. sukacita. Oke, saya kritisi dulu ya sedikit untuk. Jadi maksudnya kalau kita bikin karya, yang pertama adalah liriknya harus original, nadanya juga harus original. Jadi kalian sebenarnya para audiens wajib mengkritisi atau menilai lagu ini kayak mirip lagu apa ya gitu. Oh iya, ini mirip. Itu jarum-jarum 76. Iya, jadi maksudnya kayak ada lagu band apa gitu tadi na 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 na. Jadi sebenarnya kalau ada 2-3 nada yang memiliki kesamaan di dalam lagu secara berturut-turut itu plagiator namanya. Jadi plagiat. Jadi sebenarnya kamu bisa kena apa namanya hukum gitu. Kamu bisa masuk ke ranah hukum. Tapi maksudnya sekarang sih saya tidak menemukan lagi lagu apa ya. Tapi sepertinya lagu ini pernah kayak ada nadanya seperti itu. Ya, saya nggak asing. Tapi saya tidak menemukan. Mungkin kan ada audiens yang merasa bahwa ini ada. Tapi kalau tidak ada, berarti kita bisa lanjutkan. Ya. Tapi kalau kamu merasa harus punya bukti otentik, maksudnya tadi lagu itu apa? Lagunya mirip potong bebek angsa. Siapa namanya ini? Biar tandain muka. Ya. Terus lanjut untuk liriknya, menurut saya belum lirik anak ya, masih kayak dewasa. Jadi kamu harus lebih menyederhanakan. Kalau tadi nadanya sih sudah dewasa dibilang, tidak, anak juga maksudnya kayak nyantai lah ya, maksudnya bisa lah ya. Cuman ada apa liriknya contohnya tentang kembang berkembang, kayaknya anak belum memahami secara apa ya, secara baik kata berkembang gitu. Berkembang itu apa sih? Kayak gitu sih, masih agak ambigu. Kalau kalian bertumbuh itu seperti apa, membaca Alkitab maksudnya masih bisa dijelaskan. Kata-kata yang sederhana, berbuah itu apa? Bisa dicontohkan dengan pohon yang berbuah, buah mangga, buah itu maksudnya kayak gitu sih. Jadi kalau boleh menjurus ke arah tema gitu. Jadi liriknya nih yang perlu dipahami. Terus mungkin masih kurang panjang ya. Maksudnya kalau boleh kalian Berapa bait ayah? satu bait di intro, satu bait di ref. Jadi ada 2 bait. Jadi kalau kemungkinan ada 8 baris minimal harusnya. Gitu. Jadi salah satu contoh kayak kuberi kemuliaan dan hormat Tuhan, agungkan namamu, itu satu bait kan. Baru sebab kau besar, itu 1 bait. Berarti harusnya ada 2 bait. Gitu. Harusnya ya. Apa? Ya, minimalnya harus seperti itu. Maksudnya kalian desain dulu, tapi tadi masukannya itu yang pertama liriknya bertemakan lebih fokus ke bertumbuh dan berbuah. Gitu. Bertumbuh itu apa sih? Berbuah itu apa? Kalau berbuah kan maksudnya kita berbuah apa namanya? Kita menjadi rajin, menjadi anak yang taat, anak yang kayak gitu. Buahnya itu anak yang mengasihi, anak yang lemah lembut, itu buah roh kan. Buah roh, kasih, sukacita, damai sejahtera itu bisa dimasukin di lagu gitu.
bertumbuh bagaimana supaya bertumbuh, membaca Alkitab, terus berdoa gitu. Jadi itu bisa dimasukin dalam lagu. Kura-kura seperti itu ya. Yang tadi gimana? Yang tadi loh, dari tadi kau mana? Lumayan tidak maksudnya. Yang tadi maksudnya apa? Lagunya. Nilainya. Oke, nilainya bisa 60 lah ya. Sebagai adius. 60. Kalau saya itu Ya, tapi apa? Ya betul, 60 karena overall ya, maksudnya kayak gitu ya. Masih di bawah KKN, jadi kalian belum lulus. kami sudah ini ada suara dari belakang ini. Tidak menghargai karya orang. Emang dia bilang apa? Baik, saya absen dulu manusia-manusia yang hadir di sini. Apakah sesuai dengan ekspektasi? Beni? Nance? Hadir Pak. Lodia? Hadir Pak. Martinus? Hadir Pak. Perubahan? Hadir Pak. Sevi? Hadir. Fevrianus? Hadir. Sakit. Agnes Yohana? Hadir. Elia? Siap, hadir. Si Tison itu yang sakit ya? Sakit apa dia itu? Nah, bisa jadi. Daud? Hadir Pak. Dorsila? Hadir Pak. Juni? Hadir Pak. Karen? Hadir. Lisbeth? Hadir Pak. Mercy? Hadir. Niska? Nolbertus? Rizka? Hadir Pak. Rizka sakit juga. Kapan ada? Supriyadi? Hadir. Michael? Fitri? Samantha? Anggun? Oke, sebelum kita masuk ke materi ada beberapa hal yang perlu saya jelaskan. Yang pertama adalah buku pelayanan. Kalau kalian yang lagi bawa buku pelayanan, jadi bisa dilihat di sana, saya akan jelaskan dulu. Ya, saya cukup jelaskan kalau kalian tidak mendengar dengan baik, maka kalian tidak akan bisa melakukan dengan baik dan benar. Jadi tugas saya di sini adalah memberikan tugas sebanyak-banyaknya kepada kalian supaya kalian itu menjadi orang yang berkualitas menurut saya. Ya. Di sini kan sudah ada wajib diisi nama, kan sudah NIM sama semester atau angkatan. NIM kalian boleh diisi, boleh tidak. Tapi kalau boleh diisi. Oke. Terus di balik itu ada juga nama mahasiswa, tempat tanggal lahir, asal daerah. Tahu asal daerah ya? Ya. Asal daerahnya bisa disebutkan tempat, bisa disebutkan suku. Gitu. Asal daerahnya, moto, tahu moto? Tidak kuas kas. Simon, apa moto? Moto itu adalah Apa motomu? saya harus ini dulu Pak. Apa moto? Konsentrasi saya. Hah? Moto itu adalah seperti dia prinsip. Prinsip. Ya, Eto, apa moto? ya sudah dijawab itu. Menurut kamu? Oh, kalau menurut saya moto itu adalah suatu tujuan yang kita akan tuju. Ya, moto di sini yang diisi harus moto, apa yang harus diisi? Moto IKS-nya atau moto kamu? Moto saya lah. Oke. Kali aja kan kau tulis ini quote ilustrasi, bisa juga sih. Bisa sih kan itu. Ya, wajib. Terus ayat emas. Kalau kalian tidak punya ayat emas di Alkitab, ayat emas di Al-Qur'an juga boleh. Makasih Ayah. Enggak ada aku ya, semua sama ya. Semuanya emas. Iya. Kalau semuanya emas. Tapi ini pesan saya, maksudnya kalau kalian merasa di Alkitab tidak ada ayat emas yang menyentuh, tapi ayat emas dari Al-Qur'an ada, boleh dicantum. Boleh ya. Enggak ada pun. Kan di sini kan tidak dijelaskan. Ini kan tidak dijelaskan ayat emas Alkitab, ayat emas. Nah, surat Al-Fatihah. Wal aununin launun. Bisa. Ya, bisa ditulis. Kayaknya salah jurusan kami. Kayaknya sih udah tersesat. Amin. Kita nanti jawabnya ya. Sudah. Terus nomor telepon atau nomor HP. Terus email. Saya harap semua kalian punya email. Kalau nggak punya email, Nomor saya ganti-ganti loh. taruh aja di situ email. Email yang kadaluarsa atau email yang sudah. Tulis aja email. Ya. Terus nama medsos. Facebook, YouTube, TikTok, Instagram dan sebagainya. Kayaknya ada yang Nggak usah ya. nanti di follow. Harus minimal 3. Biar enak follow. Nanti Apa saya. ya? Aku tuh pakai Instagram.
Nggak ada YouTube-mu? Nggak ada. Nggak ada TikTok-mu? Nggak ada. Emang Ada, kenapa ada pakai mau YouTube? nonton. Nggak. Aku cuma pakai WA doang. Ya udah, taruh situ. Nggak ada WA-mu? Ada. Emangnya WA ada? Emang WA sosmed? Emang kayak nggak ada Iya. Terus emang Nama medsos itu apa sih Pak? SOA ya? nama medsos Instagram. Ternyata kamu media sosial. nama Instagrammu itu Jimmy Kewer-kewer gitu bisa. Enggak ada sama. Nama YouTube-mu itu Jimmy Meler gitu. Apalah intinya. Sudah? Terus di sini laporan pelayan mingguan, minggu bulan tahun harusnya kalian tahu. Minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga, minggu keempat. Nanti setelah selesai saya jelaskan, saya akan tanya satu-satu. Ya, harap diperhatikan. Nama gereja, Gereja Santosa Asih, alamat Jalan Condet Raya nomor 17. Sampai di sini ada pertanyaan? Tidak. Terus gini, data kunjungan mahasiswa. Nama keluarga yang dikunjungi, pergumulan keluarga, tindakan dan solusi. Sebenarnya ini kan kepada yang weekend, tapi di sini pun saya bebankan untuk kalian. Dengar dulu dong. Jadi saya bebankan kepada kalian di sini harus isi nama keluarga yang dikunjungi, berarti kalian setiap minggu harus mengunjungi atau konseling kepada teman kalian atau kepada keluarga. Keluarga Bapak Roba. Iya, contohnya kamu apa sih pergumulanmu? Hari ini saya mau tulis di sini pergumulanmu, terus tindakanmu apa? Doamu apa buat Roba gitu kan? Berdoa kah? Kamu tumpang tangan kah? Kamu taruh di sini. Ya. Ya, untuk hari ini belum, tapi next minggu depan ini sudah diisi minimal 2 terisi per buku. Jadi ya. Saya jelaskan dulu. Nama keluarga yang dikunjungi, contohnya Karen, nama keluarga yang dikunjungi, Karen mau mendoakan si Supriyadi. Ya konseling, Supriyadi, gimana kabarmu? Apa kabarmu? Gimana Supriyadi? Apakah ada program? Kamu tulis ini, Supriyadi minta dukungan doa. Pergumulannya adalah supaya orang tuanya mendapatkan rezeki nomblok gitu kan, yang maksudnya ya supaya orang tua Supriyadi mendapatkan emas di kebun ketika jalan gitu. Jadi ada pergumulannya di sini. Supaya Supriyadi menjadi anak yang lebih taat di asrama. Gitu. Terus tiba-tiba ya. Ada apa? Mau pergi dulu aja. Ayah, cepat. Ayo lagi mengajar ya? Jangan lama-lama. Ayo lagi mengajar. Next, si Karen. Kenapa kau senyum-senyum Karen? Biasa aja. Iya. Kayak auranya kok beda gitu. Sarukan lewat. Terus Karen tiba-tiba hinggap lagi ke Paul. Lalu bertanya ke Oh iya. Oh yang lain. Tiba-tiba Karen terbang. Bisa jadi mungkin ini contoh ya, ke ketua SEMA dia pergi mungkin. Mungkin ketua SEMA mau didoakan. Ya, diterus di situ. Ketua SEMA pergumulannya adalah supaya lebih fokus menjalankan visi misi baik malam maupun siang gitu. Terus harus ini tindakan atau sosial gitu. Tindakanmu apa? Mendoakannya. Iya, solusi. Tindakan atau solusi ya. Berdoa, didoakan atau dikonseling gitu. Sudah ya? Wajib 2. Itu per minggu 1 orang aja enggak apa-apa. 2 ekor. Telingamu pasang. Saya kan bertanya loh. Iya, pertanyaanmu sudah terjawab dari tadi, makanya denger. Tadi berisik loh. Ini ya, mohon diperhatikan. Jadi biasakan bertanya pertanyaan yang tidak dijelaskan. Jadi jangan biasakan bertanya yang sudah ada. Jangan kalian nanti kan dijelaskan tentang pendidikan keagamaan adalah Pak, baru ada pertanyaan. Saya mau bertanya, coba jelaskan arti pendidikan kenegaraan. Kan udah dijelaskan. Gitu sih. Buang-buang waktu, maksudnya kalau orang presentasi kamu tanya yang sudah ada di slide. Nanti yang presentasi bilang, coba buka slide nomor 3, baca sendiri. Kan malu gitu. Itu sih maksudnya kedepannya supaya kalian lebih selektif, lebih kalau berpikirnya itu lebih Kalau misalkan kita rasional. masih belum mengerti,
Nanti di lewat Kan ada. di sini. Kalau yang tidak mengerti, apa yang tidak kamu mengerti? Contohnya apa? Relevannya apa? Jadi kayak gitu. Jadi coba jelaskan pendidikan kewarganegaraan. Jadi kan sudah ada di situ penjelasannya. Tapi kalau bilang ini contohnya seperti apa ya? Aplikasinya seperti apa ya? Apakah ada ayat pendukung di Alkitab tentang hal ini? Maksudnya itu kan tidak ada di penjelasan. Bisa dijelaskan. Oke. Next. Paul. Eto, kamu dengar baik-baik. Di sini ada kegiatan di tempat pelayanan. Kalian pelayannya kan di Condet nih. Sudah permanen. Nggak kemana-mana. Enggak sih, tapi pindah. Oh iya. Terus di sini kalian taruh kegiatannya apa? Ibadah. Terus ibadah apa nih? Ibadah Condet, ibadah lah di situ ya. Mulai dari hari Sabtu dan Minggu taruh sini. Sabtu, hari tanggal jam berapa, kehadirannya berapa? Kamu terlibat apa? Kalau kamu nggak ada terlibat taruh sini jemaat. Gitu. Oke, berarti ini ada 2 yang terisi, ibadah Sabtu dan ibadah Minggu. Tapi kalau kalian di sini kan ada kan tim doa nih, ibadah tim doa itu kan ada lagi doa keliling. Ush. Berarti kalian tulis 3. Ada juga doa Ha, kalau boleh diisi sih supaya kalian lebih terlihat. Pak, lihat rohani lah ya. Pak. Emang doa kalian nggak rohani ya? Pak. Itu paling aneh ya. Saya mengikuti kalian sebelum pergi berdoa, sesudah pulang, setelah pulang berdoa. Wajib mana ya? Ini kalau nggak diisi di mana? Kalau nggak diisi baca di peraturan tata tertib weekend. Sudah? Taruh di sini diisi. Kalian ada persekutuan, ada nanti bertanya Jimmy. konsekuensi. Udah, Jimmy ada pertanyaan? Gimana kalau cuma 1? Kalau cuma 1, ya udah kamu taruh 1. Tapi kamu nggak ibadah kan di hari Sabtu berarti? Kalau kamu ibadah, wajib kamu tulis. Berarti harus Yes. tulis itu. Iya. Karena kalau kamu tidak ibadah berarti konsekuensimu beda lagi. Wih, Pak. Itu biasanya dari ibu asrama langsung. Terus sakit. Sudah? Catatan khotbah taruhlah di sini. Masa kalian nggak dengerin yang khotbah? Itu kan. Seperti kita isi buku pistol. Ya, yang khotbah perubahan, inti-intinya apa, yang kamu dapat apa. Temanya Terus hal-hal yang perlu didoakan di condet ini apa? apa itu? Tidak boleh. Kalau ditulis itu wajib menggunakan tinta warna hitam atau biru. Tapi untuk pertama ini nggak apa-apa. Normalnya itu sebagai pelajar warna hitam sama biru. Gitu sih. Apa bedanya? Ya. Terus di sini hal-hal yang perlu didoakan. Apa yang perlu didoakan di GSA Condet supaya jemaah semakin bertambah kah? Supaya ketika beribadah supaya lebih tertib kah? Persiapannya lebih matang kah? Apa pergumulannya? Tanggapan dan saran bidang pelayanan nanti nggak usah diisi. Waktu tiba nggak usah diisi. Udah. Ada pertanyaan? Mulai minggu depan. Hal-hal yang perlu didoakan. Apa? Boleh. Bangsa dan negara boleh. Nomor 5 nggak usah. Nomor 6 nggak usah. Tanda tangan, kalian aja tanda tangan. Yang membuat laporan aja mahasiswi. Ayah, kalau nanti yang itu mengatur gembala atau koordinator itu yang korbannya di situ. Kalau menurut saya nggak usah. Soalnya nanti kalau kalian opung lagi khotbah nanti kalian datang berbondong-bondong pusing dia nanti. Ya buang bukunya. Jadi menurut saya nggak usah. Saya aja. Bagus lah ya, kan dia larang kan. Nggak usah lah buku pelayanan katanya kan kali. Ada pertanyaan? Jadi mulai minggu depan seperti apa yang saya sudah sampaikan tidak diikuti. Oke, dengar baik-baik. Sebentar. Tidak diikuti berarti walaupun dia kumpul saya anggap tidak kumpul karena tidak diisi sesuai dengan prosedur. Oke. Seminggu depan. Ya. Hari ini dikumpul apa adanya. Apa yang kamu ketahui tentang tetap dikumpulkan. Kalau sebelum ada isi nggak apa-apa kan? Kan minggu depan baru mulai kan? Enggak bisa. Masa kamu nggak ada isi sih? Baru dijelasin. Dari penjelasan yang saya sampaikan itu harusnya kalian sudah tahu sih. Biar tahu. Tapi Tadi kan kalian nyontek tuh ada usaha. biar tahu. Pokoknya kalau tidak dikumpulkan ada di sana. Lihat ranah hukum yang berlaku di pelayan weekend. Untuk pertama ini kan si Benny tadi nanya pakai buku merah, tapi dia udah lanjut tulis pakai buku merah nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa. Sudah ya. Pak, ada pertanyaan lagi Pak.
Kenapa lelah ya aku ngomong sama kalian ya? Kena TK. Beda orang beda pendapat. Iya. Nah, gini lah. Selain dari buku ini Pak, apakah buku merah juga dikumpulkan Pak atau cuman buku ini atau buku merahnya adalah basicnya buku penginjilan dikumpul atau cuman buku pelayanan? Tadi aku bilang apa? Semua dikumpul. Oh, dikumpul. Soalnya tadi Roba lagi bilang begitu loh Pak. Berarti salah KPK. Apa? Misalnya kan Boleh. Kalian jangan kayak anak TK ya. iya Pak. Jangan kayak anak SD. Biasa itu. Apa Pak? Ini Pak, aku rambut baru. Pak, aku tadi diantar mama aku loh Pak. Tadi aku makan goreng pisang loh, jadi nggak usah diadu semua. Nanti kita kapan? Apaan? Ambil HP untuk belajar. Udah. Berarti kedepannya ini kalau kalian masih ngeyel-ngeyel kayak gini berarti semakin detail ya. Saya akan semakin detail kalian supaya kalian antara dua semakin disiplin atau semakin gerah. Terus Panas Bapak. Next. Saya akan menyampaikan tata ibadah minggu, baju dan lagu. Kesaksian. Kalian kan jemaat condet. Saya nanti akan bikin peraturannya dan ini kalian dengarkan bayangannya. Biasanya ibadah minggu itu ada minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga, minggu keempat dan ada satu di bulan 3 atau 4 ada 5 minggu. Jadi ini cuma sekedar himbauan, semoga didengar dan semoga dilakukan. Jadi maksudnya ini saya akan belajar bikin program atau bikin hal-hal yang menurut saya itu baik. Jadi ini minggu pertama dan ini di beberapa gereja saya dulu pengerja full time di salah satu gereja itu saya terapkan. Di minggu pertama itu disarankan semua jemaat dan semua petugas memakai pakaian polos. Baju warna polos, warna merah, kuning, hijau, jingga, biru dan apa segala macam. Jadi bentuknya itu polos. Jadi kita terlihat seragam dan itu memakai seragam yang rapi dan baik dan disarankan tidak memakai kaos. Saran ya, cuma saran. Kalau ada baju polos sarankan maksudnya setiap minggu pertama itu baju polos. Warna merah, kuningnya aja, warna polos. Tapi warnanya kelengkap. Diam dulu. Kalau kamu nggak punya nggak usah. Kalau punya ini cuma saran. Ini saran. Nanti yang kedua wajib. Yang kedua di minggu kedua disarankan semua memakai pakaian batik, nuansanya nuansa batik, gitu. Supaya lebih seragam, supaya terlihat indah. Semuanya bernuansa batik. Terus di minggu ketiga sarannya itu semuanya bernuansa baju kotak-kotak. Kemarin kemarin ada beberapa disarankan memakai baju warna kotak. Bagaimana jika yang tidak ada? Bebas. Kalau kamu tidak ada bebas. Jadi nanti kamu antara merasa berbeda, merasa istimewa atau merasa minder ketika teman-teman kamu semuanya memakai nuansa. Antara kamu jadi pemeran utama atau antara kamu undangan yang tidak diundang. Baik. Sudah. Terus minggu keempat atau minggu terakhir biasanya pakai putih hitam. Ya putih hitam ya. Terus kalau ada minggu kelima berarti itu bajunya garis-garis. Bisa garis ke bawah, bisa garis ke samping. Bisa digaris sendiri. Kalau tidak garisnya, garis sendiri, kotakin sendiri, batikin sendiri. Iya kan? Bisa digaris. Ada pertanyaan? Ini mulai wajibnya mulai dari Mulai minggu ini tidak bisa. Oh ya, oke nanti saya kirim. Terus next, ini wajib hukumnya. Jangan wajib juga. Enggak, ini wajib. Wajib hukumnya di minggu pertama setiap kesaksian itu lagu sekolah minggu. Catat ya, nanti aku akan share lagi. Setiap minggu pertama diwajibkan menyanyikan lagu kesaksian, lagu sekolah minggu. Di minggu kedua diwajibkan menyanyikan lagu yang lambat, yang pelan, yang lambat, beatnya. Terus di minggu ketiga itu beat yang cepat. Sukacita. Nah, lagu sukacita. Terus di minggu perjamuan kudus itu nuansanya nuansa salib, nuansa
tentang perjamuan kudus. Kalau boleh di dalam lagu itu ada kata salibmu, gitu. Pokoknya tentang salib Kristus, tentang pengorbanan, tentang kemenangan, ya. Nanti kalau nyanyi kan lagu lompat kan? Ini diwajibkan. Pertanyaannya adalah, saya tanya kalian sekarang, penanggung jawab di minggu siapa? Lisbeth, Sama Tison. Tison dan yang lainnya. Sekarang saya tanya kalian yang menentukan lagunya atau saya yang menentukan lagunya? Kami yang maju. Bapak kalau kita Karena kalau saya yang menentukan, berarti kalian harus latihan setiap kali minggu, selesai minggu berarti kalian minggu latihan selesai ibadah untuk minggu berikutnya. Karena sebelumnya itu adalah saya menyarankan setiap kali nyanyi ke depan kesaksian tidak diperkenankan bawa HP, dan ini pun nanti ke depannya saya akan terapkan. Sebelumnya hal itu saya terapkan. Ya, jadi maksudnya kalian jangan saling mengerjakan. Jadi semuanya nggak lihat HP. Belajar, karena kalian pun kalau nanti pelayanan kalian itu Alkitab berjalan, malaikat berjalan. Kalian itu udah, kalau kalian jalan dilihat jemaat nggak nyampe lagi ke tanah, udah terbang. Ya, terus ketika kalian berbicara udah bercahaya. sekarang aja yang kalau bicara itu saya. Sudah? Sudah. Jelas ya. Terus mata kuliah kreativitas dan olahraga segera dikerjakan. Terus kalau ada jam kosong, karena kalian kan sudah dijadwalkan untuk khotbah, kalau ada jam kosong minta tolong Paul, mana Paul? Minta tolong Paul menghubungi saya supaya saya masuk, supaya saya ngajar tentang bagaimana cara berkhotbah yang baik dan benar sesuai dengan prosedur yang ada, yang baik dan benar dan simple. Jadi kalian kalau khotbah nggak usah ribet-ribet kemana-mana. Gitu. Sebenarnya kalau kalian sudah belajar, oh begini caranya, pasti kalian langsung dari sebelum-sebelumnya juga ketika saya ajarin, oh gini, gampang ya khotbah. Saya bilang kayak gitu. Sebenarnya berkhotbah itu gampang. Cuman yang bikin ribet kalian aja yang bikin ribet karena nggak ngerti, nggak paham. Gitu, ya. Berkhotbah itu gampang. Sudah, itu aja. Ada pertanyaan? Ada. Itu untuk lagu sukacitanya sama itu cewek cowok setiap minggunya sama atau? Sama. Bukan lagu temanya lagu sukacita ya? Bukan sama lagu yang dinyanyikan. Iya, makanya kan kayak minggu ini sukacita semua Ya. cewek. Berarti kesimpulannya nanti saya akan carikan lagu. Jadi gini aja. Nanti saya akan carikan lagu rekomendasi. Setelah itu nanti kalian berfokus kepada lagu itu. Tapi kalau kalian merasa lagu itu jangan lagu ini deh, tapi ada lagu yang lain. Tapi kalau ada cuma 1-2 orang yang menentang, berarti tetap lagu itu. Terkadang kan lagu ini nggak tahu, nggak ngerti, cuma 1-2 orang, berarti dia yang harus ngikut. Tapi kecuali kalian sudah sepakat semuanya menentang, ya udah kalian cari lagu. Terkadang kalian untuk memimpin atau menentukan itu butuh waktu kayaknya 1 bulan untuk menentukan satu hal. Bisa perdebatan panjang. Ada pertanyaan? Saya kalau menurut saya untuk ini lagu untuk Kesaksian kesaksian minggu. itu ya bagus banget, kami yang cari lagu baru dikirim ke ayah, baru ayah tentukan ini bisa atau tidak. Itu juga boleh. Iya, itu dari saya. Oke. Ya udah, seperti yang saya sampaikan tadi, saya aja dulu kasih lagunya. Nanti kalau menurut kalian tidak ada, terus di Paul, Pak, kami mau lagu ini aja, boleh nggak? Gitu. Tapi udah kesepakatan. Karena kalian ketika saya tanya, kalian lagu apa? Saya nggak tahu. Sering gitu ya, maksudnya. Nanti kalian kesaksian lagu apa? Nggak tahu. Berarti maksudnya ini nggak latihan berarti. Gitu. Nggak ngerti, nggak tahu. Terus ini supaya lebih tajam lagi ke depannya, ini minta tolong Paul atau Lisbeth aja deh. Lisbeth yang absen ketika latihan, kalian latihan. Kalau kalian ini masih saya kasih kebebasan, kalian latihan di hari apa, jam berapa, catat namanya yang tidak ikut latihan dengan alasan apa. Tison tidak latihan karena jaga pos gitu. Paul tidak latihan karena sakit. Eto tidak latihan karena apa? Karena lagi cuci piring. Catat. Nanti saya lihat nama-namanya itu muncul berapa kali di permukaan, berapa kali dalam sebulan. Tinggal pinggir. Iya. Jadi itu catatannya. Kayaknya kita udah bisa pulang.
kapan selesai bab 3-nya? Oke. Sudah? Ada pertanyaan? Langsung, ya langsung loncat aja bab 3. Nggak ada itu loncat bab 3, masa bab ini belum dijelasin. Oke, langsung dibacakan. Eto. Baca nomor 3, hakikat pendidikan menurut undang-undang. Hakikat pendidikan undang-undang. A. Menurut Undang-Undang Dasar 1945 bab berapanya ya? 12 ya? 13. Pendidikan dan kebudayaan pasal 31 berbunyi 1. Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. 2. Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Yang ketiga, pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang. Yang keempat, negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional. Yang kelima, pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menunjang tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia. Ya, terima kasih. Eto, kamu harus belajar membaca lagi ya. Maksudnya ini penting loh. Maksudnya saya ini bicara baik. Jadi ada di beberapa kalian ini cara bacanya itu tidak baik dan benar. Seperti Eto, Jimmy, terus Supriyadi dan lain-lain. Jadi diperhatikan. Jadi kalau kalian sudah terjun dalam pelayanan, jangan bikin sesak jemaat gitu loh. Kalian ngajar jangan bikin sesak siswanya. Masa dosennya, maksudnya pengajarnya aja nanti ya adik-adik kita akan belajar. Saya bacakan dulu. Setiap warga negara berhak mendapat gitu-gitu melepet. Ya, belajar baca dengan baik dan tenang. Jangan belepot-belepot gitu ya. Disuruh membaca. Itu harapannya. Makanya jangan banyak main game, jangan banyak baca buku. Baik, di sana dikatakan hakikat pendidikan menurut undang-undang. Jadi sebenarnya pendidikan pun sudah diatur oleh undang-undang dan ya sudah diatur oleh undang-undang. Bahkan pendidikan pun sudah diatur oleh pemerintah. Dan kalau di sini disebutkan bahwa pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Pendidikan dasar Karen berapa tahun? Pendidikan dasar Juni berapa tahun? Ya, tapi kalau yang masukkan sini pendidikan dasar dan dibiayai wajib pemerintah. Wajib berapa? Wajib belajar berapa tahun? 6, 9 atau 12? 12. Tapi yang dibiayai pemerintah? Ada yang sampai 9 Ada tahun. 9, ada yang 12. Tergantung pemerintahan daerah. Iya. Oke. Ya. Dulu sebelumnya memang kalau di zaman saya itu wajib belajar 9 tahun gitu ya. Dulu ada program itu wajib belajar 9 tahun. Berarti SD sama SMP itu masih dibiayai pemerintah. Tapi sekarang ini terjadi perubahan, sepertinya wajib belajar 12 tahun. Jadi SD, SMP, SMA sudah dibiayai pemerintah. Itu secara negeri ya. Sekolah negeri, beda kalau swasta gitu. Jadi sekolah negeri itu wajib belajar 12 tahun. SD, SMP sama SMA wajib dibiayai oleh pemerintah. Jadi kalau kita lihat di daerah, kalau sekolah negeri itu tidak bayar biaya SPP, tidak bayar biaya sekolah, tidak bayar biaya LKS. LKS bayar sih, ya buku paket ya, gitu. LKS sih bayar.
Kalau negeri pun LKS bayar ya? Ya bayar. Paling LKS doang sih yang sejauh ini yang saya tahu, tapi nggak tahu. Hah? Ya, bayar seragam. Maksudnya itu yang dimaksud, maksudnya kalau untuk biaya pribadi kayak seragam segala macem itu biasanya ada biaya. Tapi maksudnya ini pendidikannya, belajarnya beda. Kalau sama swasta banyak perintilan-perintilan yang harus dibayar. Oke, next. Sevi, baca. Bagian D ya. Ya. Menurut TAP MPR 1, TAP MPR nomor V MPR 5 itu. Hah? Nomor 5. Lima itu V. Ya, nomor 5. Nomor 5 MPR 1973 menyatakan bahwa pendidikan pada hakikatnya adalah usaha sadar untuk mengembangkan kepribadian dan kemampuan di dalam dan di luar sekolah dan berlangsung seumur hidup. 2. TAP MPR nomor 4 MPR 1978 menyebutkan pendidikan nasional berdasarkan Pancasila dan bertujuan meningkatkan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, kecerdasan, keterampilan, mempertinggi budi pekerti, memperkuat kepribadian dan mempertebal semangat yang dapat membangun dirinya sendiri semangat kebangsaan agar dapat menumbuhkan manusia-manusia pembangunan yang dapat membangun dirinya sendiri serta bersama-sama bertanggung jawab atas pembangunan bangsa. Nomor 3, TAP MPR nomor 2 MPR 1988 dikatakan pendidikan nasional bertujuan untuk meningkatkan kualitas manusia Indonesia, yaitu manusia yang beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti luhur, berkepribadian, berdisiplin, bekerja keras, tangguh, bertanggung jawab, mandiri, cerdas, dan tampil serta sehat jasmani dan rohani. Nomor 4, TAP MPRS nomor 27 MPRS 1996 bab 2 pasal 3 dicantumkan tujuan pendidikan membentuk manusia Pancasila sejati berdasarkan ketentuan-ketentuan seperti yang dikehendaki pembukaan dan isi Undang-Undang Dasar 1945. Oke. Kalau kita bisa melihat ini adalah menurut TAP MPR. Apa kepanjangan? TAP MPR. Majelis Permusyawaratan Rakyat. Ya. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Di sana dinyatakan bahwa pendidikan itu sesungguhnya juga sudah diatur di jenjang MPR. Yang pertama dikatakan bahwa pendidikan itu harus dilakukan secara sadar. Artinya apa? Ketika diberikan pendidikan, tidak ada pendidikan secara paksa maksudnya. Jadi maksudnya undang-undang ini mengatur bahwa peserta didik atau siswa dididik tidak ada paksaan harus gimana ya maksudnya? Harus bisa, dipaksakan harus bisa gitu. Ini sebenarnya harus dikaji secara ulang sebenarnya peserta didik ini bisanya apa gitu. Jadi kalau dia matematika tidak bisa, tidak harus dipaksakan matematika terus, dicekokin gitu. Konsep itu tidak boleh dipaksakan. Terus selanjutnya disampaikan di sana pendidikan itu juga harus sesuai dengan undang-undang dasar. Harus sesuai dengan Pancasila gitu ya. Pendidikan berdasarkan Pancasila. Yaitu tadi kecerdasan, keterampilan, mempertinggi kayak gitu. Pancasila itu kan ada di poin mencerdaskan kehidupan bangsa. Itu ya. Terus selanjutnya itu adalah yang dikatakan tadi nomor 2 MPR 988 itu pendidikan itu harus berkualitas. Arahnya kiblatnya itu harus berkualitas. Jadi peserta didik ini diajar, diberikan pendidikan harus berkualitas dalam segala bidang. Berkualitas secara kepribadian, disiplin, kerja keras, tanggung jawab, mandiri, cerdas, semuanya harus berkualitas, bukan hanya sekedar mendapatkan pendidikan. Dan selanjutnya itu adalah pendidikan ini juga bertujuan untuk membentuk peserta didik. Jadi dari yang tidak tahu menjadi tahu, dari yang tidak disiplin menjadi disiplin. Dari dia seorang anak yang keras kepala bisa menjadi anak yang taat gitu. Ada perubahan, ada pembentukan yang bisa diterima dalam pendidikan. Selanjutnya dibacakan oleh Beni juga, baca yang baik dan benar.
Ya. Menurut RUU nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional pasal 1 ayat 1 menyatakan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk menunjukkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akalia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Ya. Benny juga adalah salah satu yang harus banyak belajar dalam hal membaca. Kalian harus pahami, saya mau ingatkan ini dengan keras ya. Kalian di kampus ini mengecam pendidikan, kalian di sini adalah mengumpulkan berkat, bukan mengumpulkan kutuk. Ngerti nggak sih? Jadi kalau sekolah di sini bukan nambah-nambah dosa sebenarnya. Tujuannya adalah untuk mengembangkan iman kalian, potensi kalian, kepribadian kalian, etiket kalian, semua ilmu yang kalian serap, yang kalian terima itu mendatangkan berkat harusnya, bukan mendatangkan kutuk. Hal ini saya sampaikan supaya kalian mendapat teguran, karena menurut saya ada beberapa di antara kalian yang kalau sekolah di sini kayaknya tidak gimana ya, tidak serius gitu sih. Taatnya itu pada saat dilihat, terus lebih banyak mengeluh, lebih banyak memberontak, lebih banyak ini dan itu. Dan yang paling penting adalah berbicara tentang pembacaan Alkitab. Saya tidak tahu kalian benar atau tidak. Kalian kan ada program baca Alkitab kan di asrama. Kalian memberikan laporan apakah kalian baca atau tidak. Makanya kayak gini, kalau kalian tidak baca tapi kalian laporkan, itu saya bilang tadi, kalian lagi menumpuk kutuk gitu. Kalian nggak baca nih, tapi kalian laporkan sudah baca Lukas 1 ayat Lukas pasal 1 sampai pasal 5. Padahal kalian laporkan tapi kalian belum baca. Dosa nggak? Dosa. Itu menimbulkan kutuk sebenarnya. Gitu. Kalian supaya aman dari konsekuensi, tapi kalian sedang menumpuk kutuk gitu. Jadi be careful sih, maksudnya hati-hati dalam hal ini. Kalau kalian tidak bisa, bukan berarti kalian tidak membaca, tapi belajar memaksakan diri. Karena kalian harus berjuang selama 4 tahun kurang lebih. Tapi di asrama pun kalian nggak 4 tahun kok. Tuh, harus berjuang. Jangan pernah bilang saya nggak bisa. Ya kamu harus bisa. Kamu di sini dan kamu harus bisa. Harus melangkahkan, harus memantapkan diri. Dan menurut saya kalau dibilang tidak ada waktu, banyak waktu kalian untuk melakukan itu. Cuma itu dia. Kalian harus kuat melawan rasa malas itu. Kembali lagi saya katakan, kalian di sini harus mengumpulkan berkat, menumpuk berkat, bukan menumpuk kutuk. Jadi di sini kalian berpura-pura, di sini kalian memberikan laporan palsu, di sini kalian protes, itu kan jadi kutuk. Kalau kalian pahami, justru anak teologi itu yang sering mendapatkan rentan ya, mendapatkan kutuk dan berkat, mendapatkan murka atau kebaikan. Dan menurut saya tabur tuai sebagai anak atau hamba Tuhan itu cepat. Kalau kamu berdosa, kalau kamu berbohong itu cepat biasanya. Ya, be careful aja sih. Jadi maksudnya kalau terjadi sesuatu dalam diri kita, coba introspeksi diri. Saya sudah jadi berkat belum sih? Saya tidak menghakimi ya, cuman ini pengalaman pribadi. Terus selain pengalaman pribadi, pengamatan pribadi juga terhadap orang-orang. Maksudnya ketika seseorang mengeluh tentang dirinya sakit lah, bahkan bisa jadi hal ini juga merambat kepada keluarga kita. Gitu. Bisa jadi nanti keluarga kita yang mengalami kesusahan, mengalami sakit penyakit, bahkan tidak sedikit yang mengalami kematian. Gitu. Yang saya lihat, yang saya perhatikan, tiba-tiba ada mahasiswa yang kayak gitu kan, orang tuanya dipanggil Tuhan, padahal masih dalam keadaan muda atau keadaan sehat. Itu dia, karena kita sendiri pun tidak menjadi berkat.
Ini pengalaman saya, tapi maksudnya saya tidak menghakimi. Kalau menurut kalian, oh ini akibat dosa, enggak selalu juga. Tapi coba introspeksi diri. Harusnya kita sebagai hamba Tuhan punya kepekaan itu. Kalau saya kayak gitu sih. Kalau ketika saya berbuat dosa, ketika saya tidak sesuai dengan firman Tuhan, tiba-tiba terjadi sesuatu, itu cepat tabur tuainya gitu. Oh iya, langsung ada berita, ada konsekuensi yang harus saya terima. Tapi ketika saya bertobat, itu cepat berkatnya datang lagi. Gitu. Ya, itu perlu dipahami. Harapan saya kalian mengerti pesan yang saya sampaikan, supaya kalian itu memahami makna kalian ada di tempat ini. Oke? Ini pesan penting. Jadi ketika kalian mendapatkan sebuah konsekuensi yang buruk, introspeksi diri aja cepat-cepat. Saya salahnya apa? Gitu. Di Alkitab tokohnya banyak, salah satunya Daud. Kalau dia bertobat dapat berkat, kalau dia tidak bertobat langsung kena kutuk atau masalah. Baik, tadi sudah dibacakan oleh Beni menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, di sana juga dinyatakan bahwa pendidikan itu adalah salah satu usaha sadar yang terencana dan mewujudkan suasana belajar dan proses belajar agar peserta didik itu aktif. Jadi hal ini juga disampaikan bahwa pembelajaran itu harus secara sadar. Sadar-sadar artinya pendidikan itu tidak boleh dipaksakan. Next, pandangan ilmiah tentang pendidikan. Yang pertama pandangan psikologi, yang kedua pandangan sosiologi, yang ketiga pandangan antropologi, yang keempat pandangan ilmu politik. Ini banyak sekali pandangan ilmu ekonomi, pandangan filsafat antropologi. Jadi pendidikan 5W tambah 1H. Kalian baca 1 menit, nanti saya tanya. 1, 2, 3, 4. Jadi pandangan psikologi intinya apa, pandangan sosiologi intinya apa, nanti saya tanya. 1 menit dari sekarang baca. Pandangan psikologi intinya itu apa? Menitik beratkan tentang apa? Ya, menitik beratkan psikologi itu berbicara tentang tingkah laku gitu. Pandangan sosiologi intinya itu apa? Bagaimana bersosialisasi. Ini dikasih tahu. Tapi kalau kalian punya pandangan yang berbeda itu lebih baik. Ngomongnya nggak usah lama-lama, cepat-cepat aja. Kita tinggal setengah jam lagi. Jam 11.10. Sudah? Kalau sudah siapa yang bisa kasih komentar? Siapa yang nunjuk temennya, nanti dia yang akan saya suruh. Ya. Jadi belajar menunjuk diri sendiri. Kalau siapa yang nunjuk temannya berarti dia bisa. Gitu ya, Supriyadi. Soalnya kita mau kejar tayang, harusnya katanya sekali pertemuan per bab, ternyata ini. Buset, bab 2-nya banyak sekali. Sudah 1 menit. Martinus, Apa ya? coba pandangan psikologi. Pandangan psikologi adalah pandangan yang menitik beratkan tentang perilaku. Terus Oke. itu tuh kasih tahu aja. Sosiologi, Sosiologi menitik beratkan bagaimana tentang cara kehidupan bersosial. antropologi, Antropologi menitik beratkan tentang apa tadi? Oh iya, bukan budaya kebudayaan itu. Politik.
juga pandangan antropologi budaya. Martinus. Tentang kebudayaan. Terus yang keempat Ilmu politik. mengenai tentang hukum, wewenang dan kekuasaan. Terus Ekonomi. ekonomi menitik beratkan bagaimana kebutuhan sehari-hari. Filsafat antropologi. Filsafat mengenai tentang hakikat manusia. Oke. Sevi. Kalau kau nggak bisa, ulang yang disampaikan Martinez. Pandangan psikologi tentang mental manusia atau tentang kepribadian karakter. Sosiologi pandangan sosiologi itu pandangan bersosialisasi dengan lingkungan. Pandangan antropologi budaya pandangan tentang kebudayaan adat istiadat contohnya. Pandangan ilmu politik tentang kekuasaan, wewenang atau upaya manusia untuk mendapatkan. Pandangan ekonomi, bagaimana manusia memenuhi kebutuhan. Keenam, tentang Filsafat. filsafat antropologi, hakikat manusia. Oke. Ada lagi yang mau kasih komentar? Kalau tidak ada lagi kita lanjut. Jadi pendidikan itu sebenarnya 5W tambah 1H. Sudah tahu ya. Jadi konsep ini sebenarnya konsep yang bisa berlaku di beberapa tempat atau di beberapa mata pelajaran atau di beberapa prinsip. Ada yang belum bisa hafal ini 5W tambah 1H? Atau semuanya sudah hafal? Belum? 5W tambah 1H. What, why, what, who, when, where, how. Iya. Ada yang belum tahu berarti? Ini harusnya dihafal sih. Karena ini penting di berbagai jenis pendidikan. Kalian pun ketika berkhotbah fokusnya harus di 5W tambah 1H. What gitu. Apa kata Alkitab gitu. Where, di mana tempatnya? Di mana kejadiannya menentukan kronologis, menentukan budaya, menentukan apa. Jadi kalau dia terjadinya di Palestina, apa budaya di Palestina? Ini sangat menentukan sekali. Kamu bisa menjelaskan kronologis dari latar belakang peristiwa itu. Oh, terjadinya di kampus IKSM. Kamu udah tahu dong latar belakang IKSM itu apa? IKSM adalah suatu tempat wadah, itu adalah pendidikan secara resmi tentang teologi. Jadi anak-anaknya pun pasti terbentuk secara sistem gitu. Jadi itu sangat penting. Itu who, siapa maksudnya? Siapa pelakunya? Oh, pelakunya Martinus. Martinus itu seperti apa sih? Latar belakangnya dari mana sih? Oh, Martinus ini dari semuanya rekam jejaknya, identitasnya kita bisa lihat. Jadi kita bisa menjelaskan secara detail. Siapa contohnya Paulus? Paulus ini siapa sih? Itu. Jadi itu akan mempermudah kita berkhotbah. Kalau kita cuman fokus di sini aja, kita khotbah bisa 1 jam sebenarnya. Jadi kamu bisa berbicara tentang when, kapan? Kamu bisa menjelaskan kapan kejadiannya, bla 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 bla. Siapa tokohnya utamanya, bla bla bla, bisa jelaskan. Di mana? Gitu. Mengapa hal itu terjadi? Mengapa itu disampaikan? Jadi kalau tadi disampaikan ada statement maksudnya kita harus rajin, kata Elia. Mengapa si Elia mengatakan mengapa kita harus rajin? Apa kata rajin itu dalam bahasa Yunani, Ibrani itu sebenarnya cara berkhotbah pun sebenarnya seperti itu. Terus bagaimana? Bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan dia? Bagaimana dengan Elia? Sinkron nggak apa yang dikatakan dengan apa yang dilakukan? Cara berkhotbah sebenarnya kalau fokus di situ itu akan lebih gampang. Ya. Eto paham ya? Eto juga ngehafal dong ini. 5W tambah 1H. Coba sama-sama dulu. 5W tambah 1H. W yang pertama? What. W yang kedua? W yang ketiga? W yang keempat? Ya. 5W tambah 1H. Itu harus dihafal. Siapa yang tidak hafal? Saya, Pak. Ih, banyak juga. Ini dihafal ya. Ya, Pak. Ini poinnya sangat penting. Saya perasaan ini mulai dari zaman ke zaman, dari SD kayaknya ini sudah ada deh. Iya, ada. Dari SD ini sudah ada. Maksudnya ini kalau boleh harapan saya ini udah hafal mati sih.
Karena ini di mana-mana pun kalian bawa nanti ketika ngajar, di materi, di teori, di praktek pun sebenarnya kalau kalian bikin cerita pun fokusnya di situ. Cerita sekolah minggu nih harus pakai 5W tambah 1H gitu. Supaya apa? Mempermudah untuk melakukan sesuatu. Mempermudah kita untuk berpikir lebih luas. Ya, Sevi. Iya, Pak. Kalau saya masih ketemu dengan kalian, nanti saya akan tanya satu-satu. Ya, Supri. Karena ini memang penting gitu. Di segala aspek dipakai. Ketika kamu pun dikonsekuensi harus ditanya, apa yang sudah dilakukan Supri? Kok bisa dikonsekuensi? Di mana dia melakukannya? Harus ada data konkret. Gitu kan? Kapan? Jangan sampai di mana? Enggak tahu di mana? Ya enggak punya data dong. Kapan? Kapannya? Enggak punya data. Tapi kalau kita sudah memulai 5W tambah 1H, datanya komplit, dia bisa masuk ranah hukum. Gitu. Tapi kalau kalian kapan? Enggak tahu. Kapan ya? Dibuka CCTV juga nggak tahu kapan di mana nggak tahu di mana. Tapi kalau kalian sudah punya data 5W tambah 1H semuanya valid datanya bisa. Gitu. Ketika kalian pun saya mendapatkan pelecehan tapi kamu nggak bisa menjelaskan di mana, kapan, siapa, enggak pokoknya ada. Siapa nggak tahu pokoknya ada. Ya nggak bisa. Apa yang dia bilang nggak tahu. Yang penting aku dihina. Bisa. Jadi harus ada data valid yang disampaikan. Oke? Jelas ya? Pokoknya pertemuan selanjutnya saya akan tanya itu. Kalian bisa lihat kok di sini 5W, W yang pertama, W yang kedua, W yang ketiga, W yang keempat, kelima. Dihafal bahasa Inggrisnya aja. Bahasa Indonesianya gampang kan? Baru. Tapi kalau disebut itu Iya. Pasti lo udah tahu what itu apa, what itu apa, where di mana, when kapan, who siapa, itu, why, itu, mengapa, how, bagaimana. Jelas ya? Jelas, Pak. Nanti ini muka-mukanya ini saya tandai nih, saya tanya. Karena nanti kalau kita pun belajar khotbah, hal ini juga akan dibawa. Sudah kesimpulan di sana disampaikan pendidikan adalah tuntutan pimpinan kegiatan. Jadi kesimpulannya adalah kalau kita lihat di kesimpulan ini, pendidikan itu education never stop. Pendidikan tidak pernah berhenti. Jadi jangan kalian pernah berpikir, oh saya sudah lulus tentang pendidikan, saya sudah lulus tentang sosiologi, saya sudah lulus tentang berkhotbah. Enggak pernah lulus. Education never stop. Pendidikan tidak pernah berhenti. Kalian sampai mati pun tetap harus belajar. Di sini dikatakan di dalam maupun di luar sekolah dan berlangsung seumur hidup. Gitu. Walaupun kalian nanti seorang ibu sudah mahir menjaga anak, tapi belum tentu kalian sudah mahir, sudah lulus. Tetap harus belajar. Itu ya. Panjang sekali ini. Hakikat pendidikan agama Kristen. Hakikat ini sudah ada beberapa yang mengantuk. Hakikat ini siapa yang bisa kasih penjelasan arti hakikat? Hakikat itu apa sih? Hakikat adalah hak-hak pendidikan. Hak-hak pendidikan. Ada lagi yang masih komentar hakikat itu apa? Dari etimologi kata dasarnya dari mana, asal usulnya seperti apa? Adalah aturan. Hakikat itu aturan. Terus ada lagi? Itu perubahan hakikat atau hakikat gitu. Itu temennya itu sama-sama itu. Kalau hakikat itu menurut Bapak Kewajiban. Hakikat Juni. Dasar, Pak. Dasar. Apalagi? Desi. Sesuatu yang menetap. Oh, melekat. Ningsi. Hakikat. Bisa di searching kan? Elia. Hakikat menurut saya itu adalah hak yang paling penting di dalam Google. Menurut kamu tuh menurut Google atau menurut KBBI? aku nggak pernah juga. tuntunan. Tenan. Hak penting di dalam kehidupan. Apa? Hal yang harus. Ya. Jadi hakikat atau hakikat itu
hakikat pendidikan agama Kristen. Hakikat itu adalah tadi sudah disampaikan, itu adalah dasar, itu adalah wajib, itu adalah maksudnya mutlak. Tahu kan mutlak itu apa? Nggak bisa ditentang. Itu. Keharusan, kewajiban, ketetapan, gitu. Hal yang sudah paten, yang sudah baku, jadi nggak bisa diganggu gugat. Contohnya kalau dibilang pada hakikatnya sekolah mahasiswa percaya kepada Kristus, itu maksudnya sudah wajib, sudah punya dasarnya itu adalah wajib. Gitu. Ya, surat yang sudah paten lah itu. Ibarat perasaanmu sudah melekat kepada suatu dinding, tembok-tembok yang siap menerima. Gitu ya. Jadi hakikat pendidikan itu berarti berbicara tentang hal mutlak yang harus ditanamkan dalam kehidupan kita. Hakikat pendidikan agama Kristen kalau kita bisa melihat itu sentralnya adalah Kristus. Hakikat pendidikan agama Kristen itu sentral pengajarannya itu adalah Kristus. Jadi ketika mengajar pun pusatnya itu harus kepada Kristus. Istilah pendidikan agama Kristen. Istilah pendidikan agama Kristen itu di sini dijelaskan ada 3 ranah yang disampaikan. Ada ketiga aspek dalam pendidikan agama Kristen. Yang pertama adalah kognitif, afektif, dan psikomotorik. Saya jelaskan, nanti kalian ulang satu-satu. Kognitif itu berbicara tentang pengetahuan, tentang pemahaman, gitu ya. Afektif itu berbicara tentang kemampuan, keterampilan. Apa? Tidak, afektif itu berbicara tentang sikap, perilaku, itu afektif. Ada nilai-nilai efektifnya tentang perilaku, tentang sikap, tutur kata, etiket yang disampaikan. Sedangkan psikomotorik itu adalah action, maksudnya cara, kemampuan kita untuk melakukan, mengeksekusi, lebih ke praktek gitu. Ini juga dalam dunia pendidikan ini wajib. Kalau kalian pun menjadi nanti calon-calon jadi guru, jadi pendidik, ini wajib kalian terapkan kepada peserta didik atau kepada orang yang kalian ajari. Ada 3 aspek dalam dunia pendidikan yang harus diterapkan kepada peserta didik. Yaitu tadi yang pertama afektif, kalian harus mengisi pengetahuan, mengisi otak gitu, harus ada isinya supaya dia bisa memahami, mengenal, gitu ya, otaknya diisi pengetahuan. Terus afektif ini berbicara tentang sikap, karakter. Kalian juga harus mengisi peserta didik itu dengan karakter, bukan hanya sekedar pintar, tapi juga memiliki etika, memiliki karakter, memiliki etiket, ya. Terus selanjutnya psikomotorik atau keterampilan, kemampuan. Jadi kalau ketika ngajar, dia juga harus bisa praktekin. Diajarin tentang berkhotbah, diajarin tentang WL, diajarin tentang apalagi MC, harus bisa dipraktekkan secara psikomotorik, ditampilkan. Ya, selain diisi, sikapnya dan tindakannya harus diperhatikan. Oke, ada 3 aspek dalam dunia pendidikan. Elia, dari tadi kamu keluar terus. Ya. Next, kedepannya harapan saya kalau saya masuk, saya paling gak suka ya, maksudnya keluar masuk. Sebelum masuk, selama masa kuliah, hari depannya kalian semua buang-buang kotoran-kotoran kalian yang gak jelas. Ya, maksudnya bisa-bisa aja sih, tapi diminimalis. Ini bisa keluar dalam 1 orang 3 kali, 2 kali, itu kayak ngapain gitu sih. Atau setiap minggu yang keluar Elia terus, minggu depan juga Elia lagi. Itu ini contoh. Bukan Elia ya orangnya ya, tapi contoh. Nah, kayak gini nih, Benny. Nanti 5 menit kemudian keluar lagi. Sudah? Coba diulang dulu, Ningsi. 3 aspek pendidikan agama Kristen. Tadi udah jelaskan kok. Amin. Shalom. Nggak tahu. Hana.
3 aspek dalam dunia pendidikan yang harus diterapkan. Kognitif, afektif, psikomotorik. Simon, ulang. Afektif, efektif, psikomotorik. Afektif, efektif. Bukan efektif, afektif. Pertamanya apa? Afektif. Kognitif. Kognitif. Oh, berarti saya salah dengar Pak. Kognitif, efektif, Nggak ada efektif. afektif. Kognitif, afektif, psikomotorik. Samantha, ulang. Konektif, psikomotorik, sama afektif. Ya. Kalau boleh, tidak boleh Diajak. diacak ya. Itu satu kesatuan. Susunannya itu kognitif dulu dari pengetahuan, baru afektif itu sifat atau karakter, disiplin, terus psikomotorik. Psikomotorik itu adalah kemampuan, keterampilan. Ningsi, ulang. Bah, kok masih astaga? Udah mengembara kemana-mana, tapi masih astaga. Masih shalom dia. Ana, cepat sudah. Fitri, Wih, konsisten. Fitri, coba diulang. Iya, Fitri bisa ulang? Kognitif, afektif, psikomotorik. Karen, coba ulang. Kognitif, afektif, Ini hal-hal sakral harusnya kalian udah hafal ya. Maksudnya supaya kalian dapat sesuatu. Itu hal-hal dasar dalam dunia pendidikan, hal-hal dasar dalam dunia pengajaran. Itu maksudnya harus tahu afektif, kognitif, afektif dan psikomotorik. Lodia, coba ulang. Baca lagi. Kognitif, afektif, psikomotor. Harusnya jangan dibaca ya. Eto, baca. Juni, Jimmy. Kognitif itu menekankan tentang pemahaman. Iya, sebutkan dijelaskan tapi Afektif PD-nya tingkat. menekankan tentang Oh. sikap atau karakter. Oh. Kalau psikomotorik menekankan tentang keterampilan, Pak. Apa? Keterampilan, Pak. Kognitif tadi apa? Menekankan tentang apa tadi? Pemahaman. Tadi kamu di awal bicara kayaknya salah. Kalau kamu tidak mengaku ada rekamannya di sini. Iya. Soalnya kayak enggak, tadi saya nggak bilang. Biasa kayak gitu kan ngeles. Kamera tak Iya. Kamu disorot kamera tersembunyi. Next. Coba dulu ucapin sama-sama. 1 2 3. Artinya saya harap kalian sudah paham ya. Yes. Ya Pak. Pendidikan agama Kristen menurut para ahli. Ini kembali lagi nih. Agustinus, Martin Luther, Calvin, Werner, Daniel Nuhamara, Jabat, banyak sekali. Nah yaudah, kalian pikirkan dulu ini. Kita sampai bab 2 aja nih. Bab 3 belum masuk. Nih, para ahli ini dulu. Kalian baca dulu dengan baik dan benar. Saya tanya satu-satu nih. Habis itu sudah habis, nanti masuk ke bab 3. Berarti bab 3 next. Nanti biar disampaikan sama ibu itu. Iya. A sampai F. Berarti ada 6. Dari bab 2 ya. Intinya, Pak. Ya.
Inti pendidikan agama Kristen menurut para ahli. Agustinus bilang apa? Intinya. Martin Luther bilang apa? Calvin. Nah, pendidikan itu apa? Penelahan itu pemahaman ya Pak. Penelahan. Penelahan. Mana ada penelahan? Ini yang di sini. Nggak ada tuh. Penelaahan. Penelaahan baru ada. Penelaahan itu Ditelaah berarti diteliti, ditelusuri, diselidiki. Ya, menurut para ahli aja kan. 6 para ahli. Mau kemana lagi kau Ilya? Kembang. Kayak lagu itu. Ada lain iklan itu. Iya. Iklan ada. Dari itu lah kembang. Kalau kasar itu lagu hari juga ada musiknya kayak gitu. Tapi itu yang kembang. Kalau nggak salah lagu itu lagu kata yang diulang juga. Kembang. Firman Tuhan gitu musiknya. Enggak, beda. itu apanya yang berkembang? Pokoknya ini lagunya kayak lagu band, tapi aku Yang penting kita udah berusaha untuk membuat ya, berusaha. tapi bagus sih. Daripada yang nggak punya Kembang. Kita berkembang. Enggak takutnya aku sih kalau kita yang aku takutkan kalau ini diterapkan pada anak-anak, kembang itu menurut mereka kan apa? Bisa Itu jelasin lah Tapi secara dewasa kan berkembang biak kan. Iya. Kan kita jelasin Penambahan jiwa. Beda lah ya berkembang biak sama Berkembang. Emang kamu kita kali, ayo adik-adik kita bernyanyi kembang-kembang. Lagu ini adalah Janganlah, kita bertumbuh lah. nggak mungkin kan setiap kali nyanyi kamu jelasin. Pak, gerakannya gimana sih Pak? Kembang. Yeay. Kita berkembang. Kalau bertumbuh Pak, bertumbuh. Kayaknya ini lagu harus diganti menjadi satu nih. Bertumbuh. Jadi kalau berdua gitu, kembang. Aduh lah ya, aku mau. Ayah, kalau begini mereka enggak. Lagi ayah dari ini. Mereka ketawain terus. Ayah tahu punya aku bagus Orang banyak. konsep belajar ini. Saya bertumbuh Pak, gimana Pak gerakannya? Ayah, lagi ayah berkembang. Nanti saya kirim dulu format yang harus saya kerjakan. Kalau boleh dalam 1 minggu ini kalian sudah bisa kasih formatnya. Contohnya tujuan cerita, isi cerita, tokoh cerita, gamesnya apa. Jadi kalian Tapi ya, ini kami buat lagu ini kami mesti kerjasama loh, nggak cuma satu orang. tapi setidaknya mereka berusaha, Ya, terus baru kerjasama lagi. Kalau lagu ini dikembangkan dengan cara nada seperti itu, menurutku bisa viral sih sebenarnya, agak bagus. Makanya langsung lekat kan, makanya nadanya gampang diingat. Kamu saya ulang lagi. Baik, nanti setelah ini ada pertanyaan ya. Jangan lagi. Belajar. Apa tadi sih? Apa si Anggun nanti mau ditanya? Oh iya. Sendiri, ayah lagi buka rahasia, tanya si Anggun kan. Mana si ayah? Lagi senyum sendiri dia tuh. Berarti ini 4 Pak, kalau lagu kami kan 2 Pak. 3 4 5 Apa itu? Kembang. Kurang belajar. Kan sebaiknya dari ibunya ayah. Nyanyi tadi. Untuk hiburan ini loh. Iya.
Tapi habis versi rock harus bikin lagi apa namanya? Versi rapnya. Kita berkembang, kita bertumbuh di dalam Tuhan. Biar keren. Ini ayat lagu kita sama-sama satu kelompok itu. Enggak cuma satu orang. Jadi dah Tadi saya bilang apa sih? Sama-sama teman kelompok. Itu cocok itu bagus. Ya cuma itu. Emang lo dia kasih kontribusi juga? Kasih Iya. Ya kayak Nggak mana yakin dia? aku nggak yakin. Kan kita cari kata sama-sama. Tapi maksudnya lo dia udah dikasih tau gerakannya belum sih? Udahlah. Tapi kalau tadi mereka nggak tahu lagunya ya, Takutnya aku ya. kan belum hafal. Anjing lu. Kamu boleh jelas banget lagi. Iya. Ayo nggak boleh nafsu. Jangan nafsu. jangan emosi ya. Kamu emosi. Enggak emosi. Ganti. Gak boleh gitu. Lah. Elia. Apa lagi? Kamu kenapa kayak gitu? Jangan munafik lah. Iya, tapi kamu jangan munafik, tapi itu nggak bagus. Iya, kamu nggak bagus. Makanya jangan pancing-pancing aja. Emang apa rupanya yang dipancing? Ya salah-salah aja lah. Enggak, aku nggak bilang salah loh. Iya, Bang. Tapi si ini sering aku coba dengerin nih. Kayak gitu ngomong-ngomong kayak gitu terus loh. Iya. Saya enggak ya. Saya enggak. Ngomong kalau sekarang kan ada kata plesetan kan, anjir gitu ya kan. Iya, perlu disaring, perlu dipilih aja. Langsung jadi. Langsung jadi Enggak, maksudnya kamu bilang kata itu tuh langsung ke teman kamu loh. Iya. Selain. Minta maaf kamu ya. Oke, maaf bos. Iya. Kenapa dia minta maaf? Disalam dan berpelukan. Lain. Dulu, ini harus punya dasar. Dia bicara. Iya, kemarin dari bidang itu dia bilang etika. Iya. Apalagi ini. Udah, Udah kalian nggak usah menambah. Jadi pribadi sendiri. Ya, pokoknya kita bisa pulang ketika si Elia minta maaf dan berpelukan. komentar orang itu etika kalian baik dulu. Nah, kalau kamu di bawah Kalau komentar boleh jangan berulang-ulang lah ya. iya. Tapi kan aku tidak, menurut saya nggak salah sih. Iya, nggak salah. Tapi kan jangan diulang-ulang lagi. Elia. Kita juga punya ini ya. sudah ya. Punya hak cipta. Orang sabar bisa Tuhan. Amin. Mandi bos. Sudah? Sudah tahu. Ya, Elia mana? Jelaskan. Orang lagi cari kita jangan ribut dari tadi. Wah, belum keluar dari tadi. Ada yang lain bisa keluar dulu. Saya Pak. Oke, Simon, habis Simon Elia. Oke. Ya. Agustinus Ya. adalah pembelajaran melihat Allah. Betul. Martin Luther belajar secara teratur. Calvin adalah Kalau dibanding kayak gitu aku bisa ya. bertujuan. Sama ya Elia. Bukan. Sama dulu Pak. Ya. Ya. Penelitian Alkitab. Oke. Werner bertumbuh, pengajaran cara bertumbuh dan tingkat cara pribadi-pribadi. Oke. Terus ini adalah persekutuan iman, belajar secara iman. Terus Siapa itu? Soler adalah B dan BSC, ya apa? Berdasarkan iman Kristen. Sudah. Bagaimana diajarkan oleh Kristus. Terima kasih. Iya. Selanjutnya. Sudah selesai Elia? Oh, sebelum Elia mungkin Lodia dulu. Kalau satu kali begitu kenapa kalau hanya satu kali Iya, sebenarnya aku dari kemarin mintanya satu Iya, Pak. kata, bukan satu kalimat. Dari lo baca, Satu kata. ya Pak dari lo baca ya Pak Enggak, kamu satu kalimat banyak. satu kali Bukan satu kalimat, Satu dua kata. kata itu. Iya, satu dua kata boleh lah. Kalau satu kalimat bukan selesai. Satu kalimat aja.
Dengarkan dulu dari lo dia dulu. Dari Agustinus, A B Nadia Tala, dari Martin Luther, tapi nanti aku cuma satu. untuk melibatkan pendidikan, dari Calvin, Alkitab secara cerdas, dari Galileo, Dari siapa? Galileo kan? Belum. Merempat nih maksudnya. Werner. Proses dalam pengajaran, dari Galileo, persekutuan iman, B.S. Jabat, pendidikan yang bersifat Kristen, Elia udah selesai? Oh, kurang lagi. Enggak usah satu kalimat, kata aja. Coba. Oh, Eli udah siap? Marah balik dulu. Terima kasih Pak, terima kasih kesempatan. Ya, sama-sama. Pendidikan menurut para ahli yang pertama Martinus, yaitu Martinus. I'm sorry. Oke, sekali lagi pendidikan menurut para ahli yang pertama Agustinus, dia mengarah pada pengajaran atau tujuan. Dua, Martin Luther, yaitu mengarah pada merangkul atau mengayomi. Ketiga, Calvin, mengarah pada penelitian atau penelaah. Keempat, Werner, yaitu mengarah pada proses atau metode. 5, Daniel mengarah pada elemen atau isi. Yang keenam, B.S. Jabat mengarah pada dasar atau sumber. Terima kasih. Mantap. Ini udah sih. Maksudnya ini apa? Elia. Waktu udah habis dong. Tidak bisa. Jadi kamu mau nggak menjelaskan atau tidak nih? Hah? Nanti ya. Tidak bisa nanti namanya lagi. aja lah ya. Saya maunya Elia yang jelasin. Juga. Berapa lama lagi? Baik, kita sudah bisa dan selesai, kita mau pulang. Seperti yang saya sampaikan tadi, Elia harus minta maaf dulu secara etiket yang baik dan benar. Kalau tidak, berarti Elia dibawa ke ranah hukum. Gak apa-apa, maksudnya kalau Elia berargumen tentang kebenarannya is okay. Tapi saya pun akan berargumen tentang kebenaran yang saya dengar. Gitu. Saya maksudnya kita biasa aja sih ngobrolnya. Tapi kalau kamu menurut kamu ada hal salah yang disampaikan menurut saya, menurut teman-teman, bisa kamu argumenkan. Saya pada dasarnya adalah santai, tapi dalam kesantaian itu jangan sampai kita merugikan orang lain sih. Kita ini menilai itu nilai aja satu kali dan cukup, jangan berulang-ulang kali. Aku tadi tidak menilai sih, cuma aku suka lagunya. Wah. Yang lain aja. Lila, Pak. Tunggu. Simon, kamu merasa tersinggung nggak sih? Sedikit Pak. Tersinggung lah. Kalau lo dia Tersinggung lah ya. banyak sedikit. Banyak. Oh banyak. Oke, kita dengarkan dulu si Simon. Sedikitnya di mana letaknya gitu loh, maksudnya kayak kita bisa telah. Apa? Cuman ya. Iya, terima kasih Simon sudah menjelaskan. Lo dia, kamu tersinggung banyaknya di mana? Saya bisa sama kalau dia. Bisa. Nah, kalau dalam sudut kita punya teman jelas. Gimana lo dia? Bisa jelaskan? Ya, terima kasih lo dia untuk penjelasannya. Iya, kamu apa tersinggung banyak atau sedikit? Banyak lah. Ya, kamu coba jelaskan banyak gimana? Kata tidak dijelasin. Karena itu Elia dalam pembuatan lagu ini dia disebutkan seperti Oh, Jadi bukan gitu juga sih. sudah didaftarkan kepada kita. Maksudnya kalau kita kayak kritik itu boleh aja, tapi jangan berulang-ulang sampai panas lah. Oh, panas ya. museum begini.
Oke. Jadi apalagi kalau dia menurut Elia dulu nih, ini kan kita welcome kan, ya bebas nih. Jadi ini kan ada maaf memaafkan nih. Saya dulu minta maaf atau dia minta maaf atau siapa yang minta maaf nih? Ya, Pokoknya kalau dia minta maaf nih, saya akan minta maaf. Kamu juga harus minta maaf gitu ya. Menurut kamu siapa dulu yang minta maaf nih? saya Saya aja Pak. nggak terlalu inginkan maaf. Terus biasa aja. Biasa aja. Ini menurut saya kalau serius loh. Ya udah, sekarang saya tanya Elia nih, kesimpulannya. Kamu mau diselesaikan sekarang atau kamu saya mintakan kalau diselesaikan? Sekarang Ya, aja lebih baik sekarang. Ini lagi Maksudnya kita hargai ke kita hargai pendapat seseorang. Menurut Elia? Oke, kalau terserah saya, tapi nanti Elia mengajak saya ya. Ya. Kamu harus berkunjung ke kantor saya supaya penyelesaian masalah ini terstruktur dan terorganisasi. Saran? Bebas. Karena kan setiap orang kan punya perasaan dan dia itu tidak bisa memaafkan. Beda kalau waktu kita masih kecil, dia sampai seperti ini. Namanya orang kan kita tidak tahu. Kan suatu saat dia akan memaafkan sama aja Pak. Next, ada lagi pendapat lain? Ketok? Saya aja dah. Oke. ini dari ketua kita dulu. Sebelum kesimpulan kita dengarkan dulu penasehat aja. Nasi. Kayak begitu yang gak jadi Pak. Ya, kesimpulan. Iya. Tahu. Oh, masih ada. Kita tuh harus menghargai ya ciptaan mereka loh Pak. Jangan Bapak pulang-pulang terus itu orang yang nggak tersinggung sih Pak. Tersinggung. Saya yang berkelompok. Iya Bapak, saya juga setuju. Jadi menurut saya Sabar Nona. saya tidak setuju sama mereka. Saya tersinggung. Kalau ciptaan saya pulang-pulang terus itu kayak berkorban saya. Oke. Ini tadi kamu itu sudah. saya belum kasih loh. Kamu kasih apa? Saya mau tumpah semua di sini biar tahu. Iya sih. Ini sharing jadi Pak. sharing. Dulu dia ngomong apa ya kayak Ya gini Pak. Udah lah Pak, ngapain dipermasalahkan itu Pak? Iya, ini perasaan seseorang. Lama kamu itu. Nggak usah. Saya mau ngomong, Nggak usah. mereka ngomong itu di belakang. Dia juga belum minta maaf. Saya paling kena kalau orang ngomong lama loh. Kenapa ya? Yaudah, ayo saya ngomong ya. Saya mau ngomong tapi iya, saya mau ngomong. Ini lagi mau ngomong. Etikanya gimana? Kalau orang ngomong tuh harus diam dulu kan? Iya. Tiga infonya. Masuk tiga ini. Oh, jadi Nah, jadi ini kan udah dewasa kan? Ya kan dia juga perasaan. Maksudnya gini, lagu kan mereka ciptakan, maksudnya mereka niatnya baik kan, maksudnya untuk apa? Tapi dijadikan bahan lelucon di sini kan? Kan mereka apa ya rasanya kayak nyaman kayak gitu ya, wajar dia marah ya wajar sih. Kalau menurut saya sih wajar dia marah. Tapi kalau kembali lagi ke dia sih kan manusia punya perasaan yang berbeda. Jadi kalau ayah mau bawa dia ke kantor ya itu urusan ayah sama dia lagi. Iya kan, tapi sebenarnya dalam baiknya sih ya salah satu minta maaf yang mana yang menurut pokoknya intinya rendahkan hati sedikit aja. Oh, ya. Sebenarnya Iya Pak, itu juga tersentuh juga. Tersentuh apa? Nanggut, salah satunya yang disebut nama. Salah satu ini, ada dua. yang ada ya maksudnya siapa yang duluan? Paul. Kenapa mau kuliah di sini? Siapa? Pak. Ayo 5 menit lagi ya. Suruh mengarep saya dulu. 5 menit lagi. Paul. Gini ya, kalau saya dia Panjang kan nih? lumayan. 30 detik. Kalau dia tersinggung itu wajar lah, karena lagu mereka itu harus pikiran untuk menciptakan sebuah lagu dan ketika nyanyi terus setelah itu dipraktekkan dan apa ya ayah nyanyi kan itu diulang-ulang sepertinya
lewat lagu ya? Bukan. Kamu udah kelar ya? Kalau itu tidak mau, kalau itu tidak mau, menurut saya ayah tidak mau sama Elia, baru Elia tidak mau sama aku. Bapak dan anak ayah. Aku jadi malu. Ini itu sih menurut gua ya. Si Elia keselnya bukan sama Martinus. Martinus kan tadi cuma komen sedikit doang. Jadi Enggak, berarti kesimpulannya kalau dari saya sendiri, sih sebenarnya is okay, maksudnya hal gini, kalau kalian benar, apakah saya salah? Belum tentu. Iya. Kalau saya salah, apakah yang benar? Kalau saya benar, apakah yang salah? Jadi dalam hal ini saya tidak mempersalahkan siapapun, cuma menurut saya kalau kalian berbicara tentang tadi kan saya banyak tuh ya ngomongin tentang perasaan. Saya paling tidak setuju maksudnya kalau seseorang itu iya perasaan orang kan beda-beda. Ini kan orang beda-beda. Yes, saya setuju perbedaan itu ada. Tapi intinya kalian jangan selalu beralasan dengan kata perasaan, dengan kemampuan, ini nggak itu dan itu. Tapi kesalahan di sini adalah menurut saya ketika sesalah apapun kita di luar sana jangan sampai salah fatalnya. Menurut saya ya, nggak tahu menurut yang lain. Kalau menurut saya sih fatal sih, maksudnya nggak tahu sih apakah tadi dia keceplosan mengatakan itu, apakah itu memang keseriusan mengatakan itu. Saya tidak suka di situ. Kalau nanti pun Elia menyangkal, kan ada rekaman di sini. Saksi saya juga bisa saksi. Dan apapun yang saya sampaikan, apapun yang saya peragakan tadi, semuanya terekam di sini. Jadi maksudnya semuanya datanya ada. Maksudnya tapi maksudnya kalian jangan selalu beralasan saya sedang emosi loh. Ya udah, kalau kamu emosi, kamu hamba Tuhan, kamu kontrol emosi kamu. Tidak, yang pertama tidak merugikan orang lain dan tidak merugikan diri sendiri. Soalnya banyak Ya. yang bisa keluarkan. Ya betul. Karena tadi kesimpulannya menurut Elia pun saya hargai, katanya dia tadi terserah saya menyelesaikan di mana dan saya simpulkan. Itu saja, kita berdoa. Ya, Eta membawa kita dalam doa. Tapi menurut saya tadi cuma ini doang ya. Simon perlu nanti ikut? Saya ikut. Kali aja kan, maksudnya dia juga salah satu pencipta juga kan. Enggak lah, Pak. Lo dia? Rendah hati loh. Baik. Teman saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita telah selesai dengan pada siang hari ini. Mendalam siang. Mari kita menutup dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, kami mengucap syukur untuk cinta dan kasih yang Kau berikan pada kami anak-anak-Mu Bapa, hingga dari pagi hingga sampai siang pada hari ini Bapa. Kami anak-anak-Mu telah menyelesaikan kuliah dengan rasa-rasa bahwa biarlah apa yang sudah kami dapatkan dari Pak Enos yang sudah dijelaskan bisa kami tanamkan dalam hati kami agar bisa melakukannya dan kami bisa menjadi bekal bagi kami untuk masa depan kami ke depannya Bapak. Bapak yang baik, kami menyerahkan sisa waktu kami pada tangan kuasa-Mu dalam Yesus sekalian. Amin. Amin. Terima kasih Eto. Bapak. Rekaman ditutup ya? Oke guys. Enggak. Jadi buka.